Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan bacakan kotak ke-18 dan 19 mengenai saya garis gambar 18 dan 19. Gambar 18, ma'rifatu sihhati arba'ata asyarah yauman fi kulli syahrin. Jadi gambaran kenapa puasa 1 bulan yang sah 14 hari. Jadi di sini digaris 3 garis, menggunakan 3 warna. Yang pertama hitam, kemudian merah, kemudian biru, atau yang lain bisa terserah. Dari tanggal 1 sampai 30, garis pertama hitam, merah. Garis hitam dan merah 1 sampai 30 sampai pada kotak bawah sendiri. Jadi sampai kotak 15, head or head fi asnal yawma khomisa asyarah, ini hitam dan merahnya 1 sampai 30. Sedangkan yang biru garisnya itu dimulai di sini ada garis tanggal 1 pertengahan, ada garis ke bawah yang miring itu digaris warna biru. Pertengahan tanggal 1 sampai pertengahan 16 biru. Yang pertama, kedua birunya itu 2 sampai 7, pertengahan 2 sampai pertengahan 17 sampai ke bawah. Jadi garisnya ke bawah itu yang dari 3 garis ya betul saum, puasa yang tidak sah. Kemudian yasihus saum itu puasa yang sah. Ketika darah keluarnya, karena sholat kelima itu tidak mengetahui, lupa pada pengatatan dalam segi perkiraan dan waktunya. Makanya hukumnya kahaidin wa qatahidin. Di muhtamil, perempuan tersebut keluarnya darah pertengahan tanggal 1 dan muhtamil mengalami haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau keluarnya darah pertengahan tanggal 1 bisa mencapai 15 hari 15 malam pertengahan 16. Jadi yang tidak terkena darah 17 sampai 30. Ya pada hakikatnya dari tanggal 1 sampai 30 keluar darah, makanya darah hitam ditulis garis hitam, bukan darah hitam, garis hitam. Jadi 1 kotak garis 3, 1 atas sendiri hitam, kemudian merah biru. Nah, garis hitam 1 sampai 30 itu menunjukkan kita puasa selama 30 hari 30 malam. Garis merahnya 1 sampai 30 menunjukkan bahwa selama bulan tersebut mengalami istihadah. Nah kemudian yang biru ini termasuk berarti yang masalah muhtamil, seandainya keluarnya darah pertengahan tanggal 1 dan haidnya 15 hari 15 malam, maka habisnya darah pertengahan 16. Kemudian yang 19, garis yang 19 ini ma'rifatu sihhatin yaumaini fi dini samanya ta'asyar yauman salah satu awalaha wa salah satu akhirah. Untuk mengetahui puasa 6 hari yang sah 2 hari di dalam 18 hari. Puasanya ini 3 hari 3 hari. Tanggal 1 sampai 3 puasa, kemudian berhenti, memulai puasa lagi tanggal 16 sampai 18. Jadi garisnya ini juga 3 garis. Yang 3 1 sampai 3 itu garis hitam, 1 sampai 3 hitam, 16 sampai 18 hitam. Kemudian di garis merah
1 sampai 18. Garis hitam dan merah sama. 1 sampai yang hitam 1 sampai 3 sampai ke bawah, yang merah 1 sampai 18 sampai ke bawah. Kemudian di garis birunya dari pertengahan tanggal 1 sampai pertengahan tanggal 16. Itu garis pertama. Garis kedua yang biru pertengahan tanggal 2 sampai pertengahan tanggal 17. Yang ketiga pertengahan tanggal 3 sampai pertengahan tanggal 8. Kemudian di sini garis lagi tadi 1 merah 1 sampai 18. Yang biru pertengahan 16 sampai pertengahan tanggal 1 ada di bawah merah. Yang 2 pertengahan tanggal 18 habisnya pertengahan tanggal 3. Itu masalah garis dari untuk mengetahui sah puasa 1 bulan yang sah 14 dan puasa 6 hari yang sah 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menunjukkan surat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu utawi contoh as-sadisatu kang kana haidi kana on opo haidi het ingsun iku khamsatan 5 dino. Iku khamsatan 5 dino fil asyari ing dalam 10 dino al awani kang kawitan opo asyar. Minas syahri saking sak bulan. Wala a'lamu tetapi orang ngerti sapa ingsun. Wala a'lamu tetapi orang ngerti sapa ingsun, orang ngerti ibtida'aha ing kawitani khamsah. Ibtida'a ing kaitan khamsah. Wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun anni ing satuhune ingsun fil yaumi ing dalem dino al awal kang pertama apa yaum iku tahiratun suci biyakinin kelawan yakin. Iku tahiratun suci sapa ingsun biyakinin kelawan yakin. Fasadi sumuka utai dino kang nomor 6. Fasadi sumuka utai dino kang nomor 6 iku haidun haid biyakinin kelawan yakin. Iku haidun haid biyakinin kelawan yakin. Wal awal utai kang pertama iku tuhrun suci biyakinin kelawan yakin. Pertama tanggal 1 hukumnya suci biyakin kal asyaraini koyok 10 dino loro. Kal asyaraini koyok 10 dino loro al akhiraini kan akhir karoni. Al akhir kan akhir karoni. Wasani utai dino kang nomor loro. Wasani utai dino kang nomor loro iku ila. Wasani utai dino kang nomor loro ila akhiril khomisi tumeka maring akhire 5 ila akhir khamis itu tumeka maring akhire 5 iku muhtamilun mimper opo sani ila akhir khamis mimper lil haidi maring haid waktu rilan suci dunan ing kita orang muhtamil mampu dunan ing kita orang muhtamil mampu wasabi utai dino kang kaping 7 wasatu tadinu kaping 7 ila akhir asyari tumeka maring akhir 10 ila akhirin asyari tumeka maring akhir 10 iku muhtamilun mimper opo sami ila akhir asyari lil haidi maring haid waktu lilan suci wa tingkita ilan mampat falil yakini moko iku kadue falil yakini moko iku kadue barang kang den yakini Falil yakini moko iku kabeh barang kang den yakini min haidin saking haid wa tuhrin lan suci hukmuhu utawi hukumi yakin. Wa hiya hale utawi zakira li andati qadran lawatan fil muhtamili ing dalam mungso kang mimper
iku kang mimper-mimper iku kanasiatin koyok wadon kang lali lahuma maring kodron mawakta fima ing dalem masalai perkara silai mamar kamu selewat kopoma wa maklumun lan ikus maklum annahu utawi satuhuni kelakuan iku layal zamuha ora wajib ing dzakira li adat ya kodron waktan opo al-husbu atus illa indah timanil ing kitoi angin ing dalem nalikani mimper-mimper mabuk illa indah timanil ing kitoi angin ing dalem nalikani mimper-mimper mabuk wa yusamma lan den arani opo mamungso den arani opo mamungso yahtamilu silaima yahtamilu kang mimper-mimper opoma dan arani al-inqita'ah turun masdukan fihi al-inqita'ah dan arani al-inqita'ah yang mampet turun ing suci mimper-mampet dan arani saya ulangi lagi wa yusama yahtamilu inqita' dan arani turun ing suci masdukan kang den mamani opo fi turun wamalan den arani opo mungso layah tamiluhu kang ora mimper-mimper opo ma ing tuhron layah tamiluhu kang ora mimper-mimper opo ma ing tuhron den arani haidon ing het maskukan kang den mamani opo fihi het jadwal mutahayyira ayil mu'tada ghairu mumayyiza dzakira bi qadri haidi faqat adadul ayam ka angkolat kaya oleh ngucap sapa mar'ah kana ono apa haidi haid ingsun iku khamsata ayamin lintino kula syahri lil yakini iku kaduwe barang kang den yakini min haidin saking haid waturin dan suci hukmuhu utawi hukumi yakin wahia utawi zakira fil muhtamili ing dalam barang mungso kanten ing kanten mimper fil muhtamili ing dalam mungso kang mimper iku kanasiatin koyok wadon kang lali lahuma maring kodran wakta garisnya tanggal 21 yakin, tanggal 2 sampai 6 merah, tanggal 3 ini satu kotak isi 5 garis. Adanya tanggal 2 garisnya 2 sampai 6, 3 bawahnya 3 sampai 7, 4 sampai 8, 5 sampai 9, 6 sampai 10 itu satu kotak. Kemudian kotak selanjutnya karena damu ala launi wahid, darahnya satu warna di garis kotak yang kedua 1 sampai 30 merah. Kotak dari lafaz kana haidi ala launi wahid. Naqasal qawi an aqalil haidi, kotak pertama di garis hitam per setengah, dilanjutkan setengahnya itu garis merah sampai 30. Kotak yang keempat abarul qawi aksarahu abaro melewati opo albai ketika kuat aksaru ing luwih akeh 1 sampai 16 hitam, 1 sampai 16 hitam, 17 sampai 30 merah. Dan naqasa dhaif an aqalu tuhli 1 sampai 7 hitam, 7 sampai 21 merah, 22 sampai 30 hitam. Kemudian yang terakhir karena dam dhaif oil merah, darah yang dhaif tidak merah, 1 sampai 5 merah, 6 sampai 9 hitam, 10 sampai 13 merah, 14 sampai 17 hitam, 18 sampai 21 merah, 22 sampai 25 hitam, 26 sampai 30 merah. Bismillahirrahmanirrahim. Di masalah contoh istihadah yang keenam adalah muqtadah khairu mumayyiza zakira li'adatiha qadron la waqtan. Berarti orang yang pernah mengalami haid dan suci
Tapi ingat pada ada dalam segi perkiraan, lupa pada waktunya. Perkiraan qadron itu artinya banyak sedikitnya haid, kemudian waktan itu waktunya. Seperti ka'an taqula kana haidin khamsatan fil asharil awal minasyahri wala a'lamu ibtida'aha wa a'lamu anni fil yawmil awal tahirun biyakini fasadisu haidun biyakin wal awwalu tuhurun biyakin kal asyarainil akhiraini wasani ila akhir khamis muhtamil lil haid wa tuhrid dunal inqita wasabi'u ila akhir asyir muhtamil haid tuhur suci wal inqita falu yakin bil haidin wa tuhrun hukmuhu falil yakin bil haidin wa tuhrid hukmuhu. Isorah yang keenam adalah masalah muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadron la waqtan. Seperti ini, saya pernah haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama, dan saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Jadi saya pernah haid 5 hari di dalam 5 hari di dalam 10 hari. Di dalam 10 hari yang pertama. Dan saya yakin tanggal 6, tanggal 1 dalam keadaan suci. Ini 10 hari yang pertama saya haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. 1 bulan 30, berarti 10 hari yang pertama adalah dari tanggal 1 sampai 10. Ini kalau pakai kotak ini. Saya pernah haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama, dan saya yakin tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti saya haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama adalah dari tanggal 1 sampai 10. 10 hari 2 yang terakhir dari tanggal 11 sampai 30. Saya haid 5 hari di dalam 10, tapi tanggal 1 saya yakin suci. Jadi tanggal 1 ini masih dalam keadaan suci. Berarti haid 5 hari itu diperkirakan keluarnya tanggal 2. Kalau keluarnya tanggal 2, habisnya darah 5 hari 5 malam tanggal 6. Kalau keluarnya tanggal 2.
Kalau keluarnya tanggal 3, habisnya darah tanggal 7 karena haidnya 5 hari di dalam 10 hari yang pertama, tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti 5 hari itu kemungkinan keluarnya tanggal 2. Nah kalau keluar tanggal 2 berarti sucinya tanggal 6. Tanggal 7 sudah suci. Apabila keluarnya kalau keluar tanggal 2, kalau tanggal 3, kalau keluarnya tanggal 3 bisa mencapai masa 5 hari 5 malam, habisnya pada tanggal 7. Kalau keluar tanggal 3, kalau keluarnya tanggal 4, habisnya darah tanggal 8. Kalau keluarnya darah 5 hari tadi, tanggal 5 habisnya darah tanggal 9. Kalau keluarnya darah tanggal 6 bisa 5 hari 5 malam, tanggal 10. Sini, saya pernah haid 5 hari di dalam 10 hari yang pertama, dan tanggal 1 dalam keadaan suci. Suci yakin berarti saya tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti kemungkinan darah 5 hari 5 malam itu keluarnya dari tanggal 2 kalau tanggal 2. Nah kalau memang keluarnya tanggal 2, habisnya darah tanggal 6. Tapi kalau keluarnya tanggal 3, habisnya darah tanggal 7. Apabila keluarnya tanggal 4, habisnya tanggal 8. Kalau keluarnya darah tanggal 5, habisnya tanggal 9. Kalau tanggal 6, habisnya darah tanggal 10. Pas 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Ini tanggal 1 yakin suci. Fasadisu haidun biyakin wal awalutuh. Nih, jadi tanggal 6 hukumnya haid biyakin. Nih, tanggal 6 dihukumi haid biyakin karena tanggal 1 kan dia itu yakin suci. Berarti tanggal 6 ini hukumnya ini haid biyakin. Haid biyakin. Kenapa tanggal 6 dihukumi haid biyakin? Jadi kalau tanggal 2, 3, 4, dan 5 hukumnya adalah ini tanggal saulai dulu wal awalu tuhrun biyakin kal asyaraini al akhiraini. Jadi tanggal 1 hukumnya suci biyakin seperti 10 hari 2 yang akhir. 10 hari 2 yang akhir ini tengah 11 sampai 20. Berarti ini 10 yang pertama, tapi yang 10 2 yang akhir. 10 2 yang pertama mana? 11 sampai 20. Yang kedua 21 sampai 30. Dari 21 sampai 30. Nih. Jadi tanggal 1 ini hukumnya suci biyakin. Sama dengan 10 hari yang 11 sampai 30 juga hukumnya suci biyakin. Nanti sama dengan istilah biasa. Sedangkan pada tanggal 2 wasani ila akhiril khamis muhtamilun lil haidi wa tuhri dunal inqita'i. Tanggal 2 sampai 5 hukumnya muhtamil haid dan suci. Jadi sampai ini tanggal 1 hukumnya ini tanggal 1 hukumnya suci biyakin seperti 10 hari 2. Tanggal 1 hukumnya tanggal 1 hukumnya suci biyakin. Kemudian tanggal 2 sampai 5 hukumnya muhtamil haid dan suci.
muhtamil haid dan suci. Tanggal 6 hukumnya haid biyakin. Tanggal 6 haid biyakin. Tanggal 7 sampai 10, dari tanggal 7 sampai 10 hukumnya muhtamil. Muhtamil haid, suci, dan inqita. Tanggal 1 hukumnya suci biyakin. Kan tadi 5 hari 5 malam, haidnya 5 hari di dalam 10 hari. Dan tanggal 1 saya dalam keadaan suci. Saya yakin 1 itu suci. Jadi saya yang penting 1 ingatnya. Surah ke-6, muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah bi'adatiha qadrat la waqta. Perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, darahnya satu warna dan ingat pada pengadatan, tapi dalam segi perkiraan. Dalam segi banyak sedikitnya haid 5 hari, apa 3 hari, 7 hari, atau 10 hari. Nah di sini saya haid 5 hari. Haidnya 5 hari. Lupa pada waktunya. Berarti 5 hari 5 malam haidnya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lupa. Cuma yang penting saya ingatnya saya 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Dan tanggal 1 dalam keadaan suci. Berarti kalau demikian 5 hari itu kemungkinan keluarnya dari tanggal 2. Kalau keluarnya tanggal 2 sedangkan haknya 5 hari, berarti habisnya darah pada tanggal 6. Itu kalau tanggal 2. Tapi kalau keluarnya tanggal 3, habisnya darah pada tanggal 7. Kalau tanggal 4, kalau tanggal 4 habisnya darah tanggal 8. Kalau tanggal 5 habisnya darah tanggal 9. Kalau tanggal 6 habisnya tanggal 10. Ini 5 hari dalam 10 hari yang pertama. Dan tanggal 1 saya dalam keadaan suci. Kalau demikian hukumnya tanggal 1 dihukumi suci biyakin seperti tanggal 11 sampai 30 suci biyakin. Sedangkan tanggal 3 sampai 5 hukumnya seperti orang haid dan seperti orang suci. Sedangkan tanggal 6 hukumnya haid biyakin. Tanggal 7 sampai 10 hukumnya kemungkinan haid, kemungkinan suci, kemungkinan berhentinya darah. Nah ini tadi yang gini, tanggal 2 hukumnya muhtamil, muhtamil haid dan suci. Muhtamil haid berarti kalau memang keluarnya darah tanggal 2 berarti haid. Muhtamil suci ketika keluarnya tanggal 3 kan suci nih. Dari bicaranya. Kok muhtamil tanggal 2 sampai 5 dikatakan muhtamil haid dan suci. Ini kalau tanggal 2 haid berarti habisnya tanggal 6. Muhtamil di sini nanti sucinya. Tapi ketika muhtamil sucinya apa? Ketika darah keluar dari tanggal 2 berarti kemungkinan tanggal 2 suci. Makanya tanggal 5 sampai tanggal 2 sampai 5 kemungkinan dalam keadaan haid, bisa dalam keadaan suci. Tanggal 6 kenapa dihukumi haid biyakin? Tanggal 10 yakin, tanggal 3 kan haid. Berarti kenapa ini dikatakan haid biyakin? Tanggal 6 ini selalu terkena darah. Ketika darah keluarnya tanggal 1, habisnya tanggal 6, darah ada. Ketika keluarnya tanggal 3, tanggal 7, 6 kena. 7 di sini nggak kena ketika keluarnya darah tanggal 2. Tapi ketika keluar tanggal 4, 6 kena lagi jadi nih. 1, 2 kena terus. Nah, makanya tanggal 6 ini termasuk haid biyakin. Tanggal 6, 7 sampai 10 kemungkinan haid, kemungkinan suci, kemungkinan suci.
kemungkinan berhentinya darah. Nah sekarang gini, dikatakan tanggal 7 kemungkinan ini berhentinya darah. Nanti ketika darah di sini, berarti kan darah berhenti tanggal 7. Tanggal 7 di sini terkena darah. Kemungkinan head. Kemungkinan head ketika di sini tanggal 3 darahnya keluar. Nah, kemungkinan suci kapan? Tanggal 7 dihukumi kemungkinan suci, kemungkinan head, kemungkinan berhentinya darah. Nah sekarang tanggal 7 dihukumi termasuk kemungkinan suci ketika headnya itu pada tanggal 2, berarti kan 7 dalam keadaan suci. Kemungkinan head ya ketika darah keluarnya tanggal 3, tanggal 7 ada darahnya. Kemungkinan suci berarti tanggal 1 ini dalam keadaan suci, sudah 7 di akhir. Dan ini agak sulit. Jadi kalau memang ini 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Nah nanti caranya, nih kalau pada dorsani, ini kalau pada dor awal, ya seumpama niki saya yang lupa pada pernah head seperti ini. Kemudian bulan keduanya mengalami istihadah, mengeluarkan darah tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 jam 1 siang. Istihadah pertama atau niki masih pernah head 1 kali. Saya ngambil head 1 kali. Berarti pada bulan kedua mengalami istihadah, mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai 31. Pada istihadah pertama, mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang, habisnya darah pada tanggal 16 jam 1 siang keramas. Kemudian di sini wajib sholat. Dari 16 sampai ini wajib sholat. Nah nanti haidnya berapa ya tadi? Dari berarti 1 tanggal 1 ini tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 2 jam 1 siang hukumnya suci. Diyakin. Secara yakin ini suci berarti ya istihadah termasuknya, cuma namanya istilahnya itu suci diyakin. Kemudian dari tanggal 2, nah, berarti ini sudah diambil tanggal 2. Sekarang dari tanggal 2 1 bisa mencapai 4 hari, tanggal 2 4 sampai 6. Tanggal 4 sampai 6 ini tanggal 4 sampai 6 jam 1 siang, tanggal 2 sampai tanggal 6 suci. Sampai tanggal 6 jam 1 siang hukumnya muhtamil, haid dan suci. Yang muhtamil haid dan suci ya istihadah. Berarti istihadahnya dari mana? Dari tanggal ini namanya tidak sama. Haidnya cuma tanggal 6. Namanya tanggal 1 itu namanya suci biyakin, tanggal 2 sampai 6 muhtamil haid dan suci, 6 sampai 7 jam 1 siang hukumnya haid biyakin. Haid biyakin. Dari tanggal 7 sampai 11 dari tanggal 7 sampai 11 jam 1 siang hukumnya muhtamil haid, muhtamil suci, muhtamil ingkito. Ingkito itu artinya berhentinya darah. Dari tanggal 11 sampai 31 namanya suci biyakin. Nah, namanya suci biyakin.
tanggal 16 karena ini berawal wajib mandi, jadi ini wajib sholat. Dari tanggal 11 nih ya, sholat yang wajib dikotak dari mana? Dari tanggal 1 sampai 6 dan tanggal 7 sampai 16 itu yang kodok. Ini cuma namanya, hukumnya tanggal 1 suci biakin, 2 sampai 6 hukumnya kemungkinan haid, kemungkinan suci. Yang ke-6, 6 sampai 7 hukumnya haid biakin. 7 sampai 11 kemungkinan haid, kemungkinan suci dalam keadaan suci, kemungkinan darah berhenti. Dari tanggal 11 sampai 31 hukumnya suci biakin. Berarti gimana haidnya? Ya niki. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini wajib kodok sholat, dan dari tanggal 7 sampai 16 kodok sholat. Yang 6, 7 tidak dikodok karena dalam keadaan haid. Ini kalau pada dor awal. Saya pada dor sani. Saya bagi dulu ini, nanti ada dor sani. Yakin. Yakin 7 sampai 11. Jam 1 namanya muhtamil, haid, suci dan inqitok. 11 sampai 31 namanya suci biakin. Tanggal 16 jam 1 siang keramas, kemudian wajib sholat. Sholat yang wajib dikodok dari tanggal 1 kodok sholat sampai tanggal 6. Kemudian tanggal 7 sampai 16 kodok sholat lagi. Ini pada dor awal. Kemudian mengalami istilah lagi, masuk dor sani. Jadi tanggal 1 jam 1 siang. Berarti dari tanggal 1, jadi sama hukumnya tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal jam 1 siang hukumnya suci biakin. Nih, jadi di sini langsung ini hukum mandinya setelah dari wajib sholat sudah, karena masuk dor sani. 1 sampai 2 hukumnya suci biakin, 2 sampai 6 hukumnya muhtamil, haid, muhtamil, haid dan suci juga wajib sholat. 6 sampai tanggal 7 jam 1 siang namanya haid biakin, haid biakin. Kemudian dari tanggal 7 sampai 11 namanya muhtamil, haid, suci dan inqitok. Inqitok itu artinya berhentinya darah. Tanggal 1 sampai 6 wajib sholat, tanggal 6 tidak boleh karena hukum haid. Habisnya pada tanggal 7 jam 1 siang wajib keramas, karena ini suci dari haid. Dari tanggal 7 sampai ini wajib sholat. Kalau dari pada sholat pada dorsani, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 wajib sholat dan wudhu. Ini wajib sholat dan wudhu saja. Dari tanggal 1 sampai 6 wajib sholat.
dan wajib sholat tanpa wudhu dan cukup dengan wudhu. Nih, tanggal 6 berhenti. Kemudian dari tanggal 7 sampai 11 wajib sholat dan mandi. Nah, mandi di sini kalau ingat pada waktu sucinya saya haid 5 hari, ini kan ingat waktunya lupa. Ini saya haid 5 hari 5 malam. Waktunya kan lupa. Berarti 5 hari 5 malam suci saya lupa. Sucinya apa, maghrib apa, isya apa, subuh, lupa. Kalau lupa pada suci 5 hari, jamnya 5 hari, sucinya jam, sucinya lupa, berarti dari tanggal 7 sampai 16 setiap akan sholat wajib mandi. Setiap akan sholat wajib mandi. Di sini kan lupa pada waktunya, berarti setiap akan sholat wajib mandi. Kalau dari tanggal 1 sampai 6 sholatnya itu hanya cukup dengan wudhu. Kalau dari tanggal 7 sampai 11 setiap sholat wajib mandi. Dari tanggal 11 sampai 31 hukumnya suci biyakin. Suci biyakin berarti disini sholat, wajib sholat. Cuma udah wudhu saja. Sama dengan tanggal 1. Dan kenapa? Tanggal 26 hukumnya muhtamil haid dan suci. Ya tidak perlu mandi. Karena tidak muhtamil berhentinya darah. Dari tanggal 7 sampai 11 wajib mandi setiap. Karena di sini muhtamil ingkitok, muhtamil berhentinya darah. Jadi kalau haid 5 hari 5 malam. Ini kalau haidnya 5 hari 5 malam. Dan nanti kalau haid, saya pernah haid berapa hari? Saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Haid 6 hari, saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama dari bulan. Maka yang dihukumi haid kalau demikian 2 hari, yakni tanggal 5 dan tanggal 6. Ini enggak, saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Kalau tadi 5 hari di dalam 10 hari yang pertama. Berarti yang dihukumi haid ini ada 2 hari, yakni pada tanggal 5 dan tanggal 6. Coba nih, kalau ingin tahu kok bisa saya yakin haid 6 hari di dalam 10 hari yang dihukumi haid biyakin. Hukum haidnya biyakin 2 hari, yakni pada tanggal 5 dan tanggal 6. Saya ini cara untuk mengetahui seperti tadi. Saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Berarti garisnya gini.
saya haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Berarti ketika haidnya 6 hari, saya ulangi, seumpama gini, saya pernah haid 6 hari. 6 hari di dalam 10 hari yang pertama, berarti dari perkiraan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah sekarang 6 hari, ketika mengatakan haid saya pernah haid 6 hari 6 malam, berarti yang dihukumi haid biyakin nantinya 2 hari ini. Seumpama kok bisa yang dihukumi haid biyakin 2 hari? Sekarang kita coba untuk mengetahui kebenarannya. 6 hari di dalam 10 hari, berarti sampai kotak 10. Kalau keluarnya tanggal 1, bisa mencapai masa 6 hari 6 malam pada tanggal 6. Tanggal 5-6 terkena darah. Kalau keluarnya tanggal 1. Kalau keluarnya tanggal 2, bisa mencapai masa 6 hari 6 malam pada tanggal 7. 5-6 terkena lagi. Kalau keluarnya darah pada tanggal 3, bisa mencapai 5 hari 5 malam tanggal 8. 5-6 terkena lagi. Lihat, 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Kalau keluarnya tanggal 3, kalau keluarnya tanggal 4, bisa 6 hari 6 malam tanggal 9. 5-6 terkena. Kalau keluarnya tanggal 5, habisnya darah tanggal 10. Ya sampai sini nggak bisa. Garis ini tadi 6 hari di dalam 10 hari yang pertama, berarti di antara tanggal 1 sampai 10, nggak bisa 11. Jadi di sini. Kalau keluarnya tanggal 5, bisa mencapai 6 hari 6 malam tanggal 10. Yang terkena darah semua ada 2. Ketika darah keluar tanggal 1, 5 dan 6, 7 berarti suci. Kalau keluarnya tanggal 2, tanggal 1 suci sampai tanggal 8, sampai tanggal 7, 8, 9, 10 suci. Kalau keluarnya tanggal 2, kalau tanggal 3, habisnya tanggal 8, 1, 2 suci, 9, 10 suci. Kalau keluarnya tanggal 4, habisnya darah tanggal 9, 1, 2, 3 suci, 10 suci. Kalau keluarnya tanggal 5, habisnya tanggal 10. Jadi tanggal 6 dan 5 selalu terkena darah. Makanya ketika yakin haidnya 6 hari di dalam 10 hari yang pertama, yang dihukumi haid biyakin ada 2, yakni tanggal 5 dan tanggal 6. Ini hukumnya haid biyakin. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 4 hukumnya muhtamil haid dan muhtamil suci. Sedangkan dari tanggal 7 sampai 10 hukumnya muhtamil haid, muhtamil suci, dan muhtamil inqita. Tanggal 11 sampai 30 hukumnya suci biyakin. Nih, hukumnya suci biyakin. Ini cara untuk mengetahui bahwa haid yang dihukumi haid biyakin 5 dan 6. Jadi seumpama nih tanggal 1 keluar darah, ini istiadah pertama. Istiadah pertama makan darah tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 jam 1 siang. Maka tanggal ini pada tanggal 1 sampai 5 ini hukumnya muhtamil haid dan suci. Haid dan suci 6, 5 sampai 7. 1 sampai 5 4 hari. 5 sampai 7 ini 2 hari ya. 5 sampai 7 hukumnya
head biyaki. 7 sampai 10 sampai 11 jam 1 siang hukumnya muhtamil. Muhtamil head suci dan ingkitok. Dari 11 sampai 31 hukumnya suci biyaki. Karena berawal, maka ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 wajib mandi niki sholat. Wajib sholat. Ini sholat yang harus dikodok dari tanggal 1 niki kodok sholat 1 sampai 5 dan 7 sampai 16 kodok sholatnya. Dor awal itu dor awal. Kalau bulan akhirnya keluar lagi darah, ini gambarannya. Ini dor sani, mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 31. Maka dari tanggal 1 sampai 5 wajib sholat. Wajib sholat dan cuma wudu. Dari tanggal 1 sampai 5 hukumnya muhtamil, haid dan suci. Dari 5 sampai 7 hukumnya haid biyaki. Tanggal 7 akhir wajib sholat, wajib mandi, kemudian wajib sholat. 7 sampai 11 hukumnya adalah muhtamil, haid, muhtamil suci dan muhtamil ingkitok. 11 sampai 31 hukumnya suci biyaki. Tanggal 7 wajib. Nah, dari tanggal 1 sampai 5 wajib sholat, tanggal 7 mandi, tanggal 7 jam 1 siang wajib mandi. Kemudian dari 7 sampai 11 wajib sholat dan mandi. Jadi dari tanggal 11 sampai 7 ini wajib sholat dan mandi. Jadi setiap akan sholat nih, kalau memang lupa pada waktu sucinya, ya wajib mandi. Setiap akan sholat wajib mandi. Kalau ingat sucinya saya dulu itu ketika terbenamnya matahari. Berarti dari tanggal 7 sampai 11 wajib sholat, mandinya hanya ketika mau sholat maghrib. Sama dengan yang tadi, haid saya 5 hari di dalam 10 hari yang pertama tanggal 1 suci biyaki. Berarti dari tanggal dari tanggal 7 sampai wajib sholat dan mandi. Kalau ingat pada waktu suci ketika terbenamnya matahari, berarti setiap mandinya hanya setiap mau sholat. Jadi kalau lupa ya ini dari 7 sampai ini setiap sholat wajib mandi. Sedangkan dari tanggal 1 hanya wajib sholat. Tidak ini contoh kalau yakin pernah haid 6 hari di dalam 10 hari yang pertama. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan keterangan yang selanjutnya kami akan terangkan pada waktunya lagi. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.